Kakak Ari Wewari, Ajika Eding Sanak Berataan. Salam ketemu lagi di Flobamora Channel di kali ini. Dan senang sekali kita bisa bertemu di kesempatan kali ini. Pastinya selalu dengan narasumber yang baru, selalu dengan informasi yang baru, dan pastinya bermanfaat dengan Anda semuanya. Oke, kita hari ini akan kenalan dulu sama dua narasumber yang ada di sebelah kanan saya. Tapi hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu satukan tekad membangun rumah Flobamora Kota Samarinda. Nah, artinya ada goal, ada poin, ada tujuan yang ingin disampaikan, yang ingin dibagikan ke kita semua, dan harapannya ini bermanfaat buat kita semuanya. Oke, di sebelah saya nih kita kenalan dulu dengan Ibu siapa nih? Oke, nama saya Emilia. Emilia. Iya. Oke, Ibu Emilia di Flobamora Kota Samarinda sendiri sebagai apa nih? Sekretaris Kota. Oke, sudah berapa lama Bu? Baru juga. De facto. Oh, secara de facto. Oke, di sebelahnya lagi ada Bang siapa nih? Saya Andri Susanto Betan. Andri Susanto Betan. Oke, Bang Andri saya panggil ya. Oke, sebagai apa di Kota Samarinda? Kebetulan dapat amanah sesuai dengan hasil muscap ketua. Ketua ya? Ya. Ketua Siang Samarinda ya? Ketua Samarinda. Oke, ya. Jadi kita membahas satu tema yang menarik adalah satukan tekad. Sebelum kita panjang bicara lebar, kita bahas satu tekad saja. Kalau satu tekad berarti ada sesuatu yang ingin dituju. Nah, menurut Bang Andri sendiri, semangat atau tekad apa sih yang mau dibangun dari Flobamora Kota Samarinda ini sendiri? Oke, jadi memang kalau kita memberikan jawab itu tidak sesederhana kita melakukan eksekusi atau implementasi di lapangan. Tapi perlu kita sadari paguyuban kita ini adalah paguyuban kesukuan. Jadi memang kita bergerak atau bekerja sosial, artinya dengan kesadaran, tanggung jawab, moral apa semuanya untuk menyatukan persepsi kita di tanah rantau. Oke. Nah, itu. Kemudian tekad kita untuk rumah Flobamora ini adalah kita pengen, kita memang kalau dilihat dari jumlah kita mungkin sedikit. Sedikit. Tapi perlu disadari dengan sedikit ini apabila kita tidak mengikuti kontes-kontes politik semacam pilkada atau apa, suara kami juga cukup berpengaruh kalau kita tidak ikut. Oke. Jumlah Samarinda kita mungkin sekitar 8.000 sampai 9.000 orang. Untuk Samarinda ya? Samarinda Kota. NTT sendiri? NTT sendiri. Oke. Jadi dalam tekad ini memang membangun semangat ini kami terus diberikan semangat untuk menggandeng, membangun mindset teman-teman, orang tua dan lain sebagainya, bersatu untuk membangun marwah. Oke. Nah, marwah yang kita ini adalah untuk anak cucu kita ke depan. Kan saya bergerak pada tahun ini, tahun depan sampai tahun 2025. Itu saya pikir mungkin belum ada buahnya. Iya. Tapi bicara 2030, 2040, kemungkinan sudah kita bisa memasukkan anak-anak kita di dinas-dinas terkait. Oke, ada hasil yang bisa dirasakan. Ini loh orang NTT ini ternyata banyak juga yang mampu. Sebenarnya orang kami ini lulus kuliah apa semua sudah mampu semua. Dengan lulusannya mungkin belum bisa dibilang terbaik, tapi juga bukan yang terbawah. Oke, boleh lah ya bahasanya, boleh lah ya. Kita ini punya kemampuan intelektual, berorganisasi dan sebagainya itu kita ada rata-rata. Dan memang kita punya tenaga dan fisik memang di atas rata-rata. Betul. Kalau itu saya harus akui itu. Ini dari ketua. Kalau dari Ibu Emilia sendiri sebagai seorang sekretaris punya tekad apa sih Bu? Menurut pandangan Ibu sama atau punya penambahan yang lebih detail gitu? Dari saya pribadi sih begini. Kalau kita punya tekad, pasti ada tujuannya. Ya. Tekad saya adalah saya punya kemauan agar masyarakat yang ada di Kalimantan Timur dari NTT punya kemauan yang sama, membangun mindset agar kedepannya warga masyarakat NTT yang ada di Samarinda punya
punya peluang besar agar berada di dalam suatu kepemerintahan. Ya. Salah satunya sebagai anggota dewan, mungkin itu saja. Oh, jadi kalau kita bisa simpulkan dari kedua penjelasan dari ketua dan sekretaris ini ingin membangun sumber daya manusia yang lebih berpotensi lagi ya. Karena basically-nya atau dasarnya orang NTT sendiri yang kisaran 8.000 sampai 9.000 ini memiliki potensi-potensi yang harus digali. Pasti. Jadi tekad itu yang mau dibangun. Tekad membangun sumber daya manusia itu ya. Oke. Kemudian dalam menjalankan tekad pasti kita mempunyai langkah-langkah ini kan. Punya langkah-langkah yang tepat sasaran lah. Ibu Emila sendiri dari posisi yang sekarang baru dijabat nih di Emban ini kan, punya langkah apa atau program apa yang mau dibuat gitu? Langkah pertama yang saya mau buat untuk membangun warga masyarakat NTT yang ada di Rumah Flow Bamora di Kalimantan Timur. Yang pertama adalah saya membangun mindsetnya dulu. Mindset. Ya, itu yang pertama. Karena kalau pola pikir kita masih rendah, maka kedepannya kita akan seperti begini terus. Membangun sebuah organisasi adalah membangun sebuah peluang besar untuk kita bermain, di mana di sana kita akan diajarin bagaimana punya kedisiplinan diri sehingga kita mencapai sebuah tujuan, yaitu tujuannya itu kita saling bergandengan tangan. Mempunyai satu tekad tadi, yaitu tujuan bersama agar masyarakat Flow Bamora yang ada di Kalimantan Timur punya peluang besar berada di kepemerintahan atau berada di anggota dewan lah, seperti itu. Menurut saya. Ada tujuannya gitu ya. Artinya menduduki posisi-posisi tersebut. Tapi saya senang dengan bahasa mindset tadi. Sebenarnya Bang Andri, mindset seperti apa sih yang mau dibangun? Apakah mindset saat ini kurang atau ada yang mau dirubah? Mindset seperti apa? Mindset, mindset itu kan kita bicara adalah pola pikir ya. Iya. Pola pikir kita sebenarnya tidak ada yang salah. Cuman yang salahnya adalah kebesaran hati memiliki. Untuk memiliki NTT itu sendiri. Iya. Kalau kita bicara NTT semua tuntas. Saya orang Lantuka, saya orang Ende, saya orang Adonara, saya Momere, atau saya Manggarai. Tuntas. Kalau seperti itu. Mereka ini yang kami gandeng bukan berarti mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Makanya kami terus bersosialisasi untuk menggandeng semua ini menjadi satu rekatan tangan. Bergandengan tangan untuk mencapai tujuan yang dimaksud Ibu Sekretaris tadi adalah dengan endingnya kita bicara satu orang duduk di satu dua orang atau 3 orang bahkan lebih. Kita bicara dulu di legislatif. Tujuannya duduk legislatif adalah mengangkat maruah itu sendiri. Orang kita yang ada duduk di sana, maka bicara kebijakan dan lain sebagainya, kita bicara keuntungan dan kesempatan opportunity yang besar untuk warga kita. Masalah proyek, masalah apa, orang kita akan terakomodir tanpa menepis orang-orang lain. Kita tidak bicara perbedaan suku ya. Kita bicara ini adalah pemanfaatan orang kita. Tidak salahnya juga dengan bicara KKSS luar biasa. Karena mereka keakrabannya, ke orang-orang besarnya. Terus keakraban bubuan Ika Pakarti misalkan. Itu adalah momen yang luar biasa. Orang-orang besarnya mereka duduk langsung di atas dan menjadi ketua umum. Mungkin kalau kita punya ketua umum provinsi adalah anggota DPD RI, mungkin pemuda tidak seperti ini. Nah, jadi tujuan-tujuan itu yang kita bangun dari sekarang dengan nilai kalau kita bicara satu Kalimantan Timur, ini surveinya belum terlalu valid banget, itu sekitar 140.000 orang. Kita untuk apa? Sekaltim 140.000. Ilustrasinya ya, itu kurang lebih 140.000 orang. Artinya satu calon dari NTT kalau diusung bisa RI dong? Iya. Tinggal tadi masalahnya adalah rasa memiliki tadi. Rasa memiliki dan ini mereka belum tersentuh.
orang kami itu biasanya kami harus datang dulu, kami bicara, hati ke hati, baru bicara. Oke, saya Kelompok Murah juga ternyata. Oke, ini satu masalah baru yang bisa kita gali nih. Rasa memiliki dan tersentuh yang barusan Bang Andri pegang. Apa yang dilakukan untuk menyentuh agar kader-kader atau orang-orang NTT ini semakin besar rasa memilikinya, Bu? Apa langkah-langkahnya yang mungkin sudah dilakukan atau yang mungkin akan dilakukan? Selama ini yang pertama yang dilakukan oleh Floba Mora untuk masyarakat NTT di Samarinda, yang saya lihat adalah kopi bareng. Ngopi bareng. Ya, itu salah satu program atau cara bagaimana kita memelihara hubungan yang baik dengan orang-orang NTT yang ada di Samarinda yang selama ini notabene belum kenal satu sama lain. Oke. Ya, mungkin seperti itu. Oh, jadi melakukan langkah yang real sekarang adalah ngopi bareng ya. Itu bahasa anak muda sekarang ya. Tapi ada satu pertanyaan yang buat saya pikirkan, artinya begini. Tujuannya adalah menduduki salah satu posisi jabatan entah di pemerintahan, di eksekutif atau legislatif. Apakah hanya seputaran itu atau membangun warga NTT di Samarinda, apakah hanya itu tujuannya atau punya tujuan-tujuan lain? Karena begini, kalau kita berbicara posisi ya untuk anak zaman sekarang, mereka lebih dekat kepada teknologi atau gadget daripada berbicara politik. Apakah ini akan dirangkul juga atau akan tetap pada tujuan harus duduk seperti itu? Bagaimana Ibu? Itu yang kita lakukan bukan hanya semata ke legislatif atau eksekutif. Yang kita lakukan adalah ke sosialnya. Maksudnya gimana tuh sosial gitu? Kita saling berbagi rasa terhadap siapapun keluarga kita yang memang kita melihatnya wajib kita membantu seperti itu ya. Itu yang selama ini saya lihat di Floba Mora. Contoh hal yang paling konkret yang dilakukan orang Floba Mora selama ini saya lihat, yaitu bila ada kematian atau duka, cepat sekali turun tangan. Dan yang kedua, apabila ada bencana alam, banjir atau kebakaran, itu sangat cepat sekali yang dilakukan Ketua Floba Mora Samarinda. Luar biasa sekali. Kita lihat memang itu. Seperti itulah. Mungkin yang kita lakukan adalah kemanusiaannya. Artinya lebih menjadi manusia yang bermanfaat memang salah satu tujuannya menduduki posisi tersebut. Itu salah satu. Itu salah satunya saja. Salah satunya saja. Karena kalau tentang hal itu kan main waktu ya. Main waktu. Hanya main waktu. Tapi kalau manfaat, kalau tujuan utama dari Floba Mora ini dibentuk mungkin menurut saya selama ini membangun silaturahmi, membangun komunikasi yang baik. Karena selama ini kita ada seperti saya nggak cerita orang, yang selama ini karena saya orang Manggarai, ketemu Bang Andri, biar saya tahu dia orang suka orang Timur, tapi saya punya ada perasaan, saya kan nggak kenal, begitu. Artinya di Floba Mora ini kita ada jaminan bahwa kita kemana saja kita pergi, maka keluarga kita di sana ada. Begitu. Itu tujuan mungkin menurut saya seperti itu. Selebih ke situ lebih ke situ untuk bahasa satukan tekad tadi. Tapi dalam menjalankan program yang banyak poinnya ini, pasti ada kendala dong kan Bang? Pasti. Kendala-kendala apa sih yang sering ditemui? Kalau kita ini kan bicara sosial, bicara sosial tanpa ada sumber dana yang pas, pasti kita akan menemui batu-batu kerikil yang dalam menjalannya ini. Artinya mungkin sering kami bahas, sering ngobrol dengan pengurus-pengurus provinsi, kita angkat miring pantat, bahasanya miring pantat itu buka dompet. Uang pribadi. Uang pribadi. Itu bahasanya Abang Ganteng Beni Miron, Ketua LBH. Ditambah lagi Ketua Bidang Rohani Bang Tajudin. Mentor kami di Samarinda yang cukup luar biasa, yang membuat kami bisa restrukturisasi reshuffle ini secara cepat dan alhamdulillah tuntas. Begitu, dan ini kita mulai bergerak.
Nah, kemudian kalau tadi menyangkut masalah tujuan tadi itu menjadi anggota legislatif atau apa itu salah satu yang sebenarnya tercapai tidak tercapai itu menurut saya menjadi penting setelah kita menyatu. Yang utamanya ini adalah kita bersatu dulu. Satukan tekad untuk bersatu. Ya, bersatu dulu. Setelah kita bersatu, bicara bersatu ini kan jangan sampai yang disampaikan Ibu Sekretaris tadi, aku orang Manggarai, ketemu Pak Andri orang ini, lain orangku. Nah, ini yang kita akan bangun. Jadi saya itu punya pengalaman pribadi pada saat 2020 sampai 2021, setiap saya berkendara naik motor, saya lihat supir, dia rambut keriting, agak hitam, bro, Plomomora. Iya. Dia dengan wajah malu-malu dia bilang, iya. Kau siapakah? Orang Timur toh? Iya. Orang Timur toh? Iya, Plomomora, salam Plomomora. Oh iya, saya tidak sebutkan saya ketua Plomomora tidak. Iya. Plomomora, jaga baik-baik saya bilang Plomomora. Iya. Jadi supir yang baik. Iya. Supaya orang lihat orang Timur tuh tidak ada yang minus. Setuju. Jadi setiap saya ketemu orang yang ketemu di jalanan, saya suruh itu, orang Timur kan? Oh, salam Plomomora. Iya. Dia bilang salam Plomomora, tapi dia tidak tahu jawab. Baik sonde baik. Lebih baik. Tapi dia kan tidak bisa jawab. Iya. Salam Plomomora, iya salam Bapak, begitu saja. Biasanya kita ketemu orang gitu. Nah, dari hal-hal kecil ini yang membuat saya juga artinya basically-nya saya ini kan di dunia UKM. Terus ternyata dalam perjalanan saya diberi amanah untuk memimpin sebuah organisasi kesukuan yang itu darah saya di dalamnya. Makanya saya masih putaran pertama, putaran kedua sampai dengan 4 putaran ini. Yang saya masuk 4 putaran adalah pergantian. Reshuffle pemain baru yang supaya bisa mencapai maksud tingkat tujuan tadi. Betul. Yang memang agak sedikit rumit, cuma memang seninya mengatur sosial dan mengatur orang suku kita itu seninya cukup rumit. Serumit-rumitnya orang kita tidak serumit mengurus orang se-Indonesia. Artinya se-Indonesia itu punya pola pikir macam-macam aja. Ada Madura, ada Bugis, ada Sulawesi, ada Sumatera. Orang kita aja. Karena orang kita itu di dalam NTT itu ada 22 kabupaten. Iya. 22 kabupaten ini, setiap kabupaten itu punya kecamatan, punya desa, itu bahasanya juga beda-beda. Punya gaya masing-masing gitu. Istiadatnya beda lagi. Iya. Ini aja kita bicara, orang yang mau tuntaskan bicara Indonesia, kalau dia duduk di NTT selama 10 sampai 15 tahun, mungkin dia bisa bicara Indonesia. Baru dia bisa bicara ya. Karena miniaturnya ya. Komplit. Iya. Makanya mungkin saya lihat Pak Jokowi sering datang ke ND. Iya, terakhir baru ke ND dia. Terus yang paling saya ingat adalah kota atau provinsi yang punya bahasanya itu dengan nilai toleransi tinggi dunia. Itu NTT. Itu mungkin belum ada yang ini tahu. Apa sih sama orang Timur itu orang hitam semua, orang keriting. Iya. Jangan salah. Di tempat Ibu di Manggarai itu orang putih-putih semua. Ada ya. Saya pernah ketemu memang. Saya pernah ketemu. Ada yang seperti orang Cina. Saya pernah ketemu. Hidung mancung. Tidak semua orang Timur hitam. Iya. Jadi ini kita ada ciri khasnya orang Timur keriting. Iya. Tapi kita tidak mengangkat makna bahwa kita tidak sedang mengklaim atau mengklarifikasi bahasa orang di luar, tidak. Kami tidak perlu mengklarifikasi. Tidak perlu ya, karena ini bukan perlu berbuat saja. Karena ini bukan soal body shaming, keriting, hitam, bukan. Jadi sebuah budaya yang sebenarnya harus diekspos keluar. Nah, saya lihat ketua dan sekretaris ini Bang Andri dan Ibu Emila ini ada semangat yang bisa saya rasakan. Semangat apa yang membuat Ibu bisa bergabung di sini sebagai pengurus Flobamora? Yang pertama, pribadi saya itu suka yang yang rame. Sosial. Terus saya orangnya suka peduli dengan orang. Jadi setelah Flobamora beberapa bulan yang lalu datangi saya dengan ngopi bareng tadi.
pada saat itu saya langsung bilang, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Iya. Karena Bapak Ketua Umum beserta jajarannya boleh masuk di rumah saya. Iya. Sehingga apa yang saya rasakan selama kurang lebih 2 tahun lah Flow Bamora berjalan di Samarinda. Hari itu. Saya pribadi dan suami yang notabene sangat senang sebenarnya. Tapi ketika saya tidak dilibatkan, saya malu untuk mendekat. Iya. Nah, ketika Bapak sama jajarannya ke rumah, saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwasanya terima kasih Tuhan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya harapkan hari ini datang ke rumah saya. Seperti itu, Pak. Karena jiwa saya suka yang peduli dengan sesama. Ya. Tapi pedulinya saya hanya sebatas begitu, Pak. Tidak punya modal. Berdoa sampai batas doa lah ya, sampai batas doa. Artinya Ibu Emila sendiri itu hasil dari ngopi bareng. Ngopi. Perlu digarisbawahi, ngopi ini ngobrol pintar. Ngobrol pintar, bukan sekedar ngopi ngobrol gak jelas gitu ya. Kita kalau bertamu ke teman-teman atau saudara kita dari paguyuban beda, kita tidak perlu makanan, kita cuma perlu kopi. Setuju. Kopi saja untuk menuntaskan pola pikir kita, untuk menyatukan persepsi kita. Sedap. Bang Andri sendiri semangat apa yang didapat? Kalau semangat saya ini adalah semangat kekurangan atau keterbatasan peluang yang didapat oleh orang kita. Menyangkut di pekerjaan. Kemudian apalagi kalau sudah menyangkut masalah kematian, yang sering terganggu di pikiran saya adalah kita kematian itu yang dari Katolik tidak punya peti. Itu saya bilang, aduh itu kan nilainya terlalu besar. Kalau kita bersatu. Harusnya. Kita bicara 8.000, kita bicara 10.000 juga 8 juta. 80 juta. Bicara 1.000 8 juta. 80 juta. Oke, kita bicara 1.000 rupiah. 1.000. Tapi bagaimana kita mau akomodir 1.000 rupiah ini dengan 8.000 orang yang ini? Makanya setelah semuanya solid, rukun, rakat lah misalnya berakat, berikit. Kita akan sentil beliau dengan 100 perak. Asal bersatu saja. Sebenarnya saya lihat sih untuk global secara luas ya, itu se-Indonesia ini kemiskinan sudah tidak ada. Apabila satu orang sumbang 500.000 perak, 100.000 perak. Kemiskinan tuntas. Kita bicara 100.000 perak dikali 200 juta orang, atau 250 juta orang. Besar kita juga. Bicara 2.500 triliun. Kita bicara tuntas kemiskinan, kita bicara hutang Indonesia lunas. Kayaknya tapi saya terlalu jauh membahasnya karena saya berdiri di bawah kabupaten kota. Saya akan memahami fungsi saya di kota saja. Minimal tuntas kemiskinan NTT. Memang untuk itu kota Samarinda, kan? Kota Samarinda seperti itu, cuma memang itu PR berat. Tapi berat lagi kalau cuma ngomong kita kena. Nah, betul itu. Jadi jangan NATO, no action talk only. Hanya cuma bicara tapi tidak bertindak. Oke, luar biasa sekali. Ini ada aura-aura yang semangat yang bisa kita dapatkan dari perbincangan hari ini. Artinya menyatukan tekad, saling berbagi, menjadi orang yang bermanfaat. Itulah tujuan dari sebenarnya bukan hanya Flow Bamora Kota Samarinda, tapi secara umum Kalimantan Timur pun. Ketua umum juga ketika berbicara sama saya berbicara soal mindset tadi, artinya mindset yang bermanfaat. Oke, kita di penghujung podcast kali ini, tapi sebelum kita akhiri, saya pengen dengar dulu pesan-pesan nih sebagai seorang sekretaris buat para anggota Flow Bamora atau pengurus, silahkan Ibu. Oke, buat pengurus kota dan kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, mari kita saling berikan dengan tangan, satukan tekad dan tujuan kita agar masyarakat Flow Bamora yang ada di Kalimantan Timur boleh mengalami suatu keharmonisan dan satu tekad yang sama, yaitu bahu membahu, tolong menolong antara satu sama lain. Terima kasih. Bang Andri sendiri, pesan-pesannya nih buat kita semua nih. Pesan-pesannya saya mungkin sekelas kata bijak itu, kata motivasi,
teruslah berbuat baik. Ya. Karena kita tidak pernah tahu kapan perbuatan baik mana yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Oke. Dan pesan-pesan yang luar biasa yang patut kita renungkan bersama dan kita laksanakan bersama. Amin. Dan terima kasih buat Ibu Emila, makasih Bang Andri. Kita mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Iya. Karena ketika podcast di Flow Bamora ini selalu hangat dan ingin kembali. Betul. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, share, dan komen channel ini untuk lebih berkembang lagi dan bermanfaat buat kita bersama. Salam Flow Bamora. Bye, Sonde Bye. Flow Bamora, Lebih baik. Samarinda, Manyala.